Halo guys, welcome back to my channel. Untuk video kali ini aku bakal buat Q&A. Thank you so much for stopping by. Terima kasih udah buka video ini. Jangan lupa nonton sampai habis karena aku bakal kasih tips and tricks juga. Mumpung MasterChef season 9 sudah mau buka. Auditionnya is open and you guys can really join. I can't wait gimana aku lewatin kompetisi ini. Tapi pertama aku bakal menjawab Q&A dulu. Tips and triknya di akhir ya. Oke. Jadi ini Q&A-nya aku bukanya di top 4. Jadi Q&A-nya top 4, oke? Question pertama yaitu, Ci, kok bisa sih bertahan sampai top 4? Ini lebih ke tips and tricks juga ya. Jadi aku bakal save for later. Question kedua, Ci, kenapa sih masuk MasterChef Indonesia padahal kan lulusan LCB bisa kemana aja? Jadi ini ceritanya. Dulu tuh pas waktu aku masih sekolah SMA, aku tuh bingung, aku pengen ambil bisnis atau kulineri. Jadi aku sempet bimbang dan aku juga sempet kayak mikir kayak mau ambil bidang apa ya. Terus habis itu setelah pikirin, aku memang udah melihat LCB sebagai sekolah yang prestigious dan aku pengen banget pergi ke situ kayak salah satu life goals aku. Jadi aku coba research. Dan setelah itu aku sempet nanya mama papa kayak gimana ya, apakah aku ambil bisnis atau ambil kulineri. Jadi setelah ngebahas DLL, mereka semua mendukung aku untuk ke bidang kuliner dan akhirnya kita ketemu student service yang rekomen aku ke Lee Corner Bleu, Bangkok untuk mengambil Thai cuisine dulu. Karena Thai cuisine tuh mirip banget sama Indonesian cuisine, jadi aku dengan senang hati pergi. Aku tuh memang suka banget sama Bangkok, keluarga juga udah sering ke situ, jadi lumayan familiar. Dan cuisine-nya sendiri tuh memang rempah-rempahnya semua mirip sama masakan Indonesia. Dan dari situ juga mendapatkan dukungan dari nenek aku sendiri karena nenek aku ada restoran di Medan. Namanya Miramar dan kita juga menjual makanan khas Indonesia. Jadi secara pemikirannya itu kayak oke, aku sekalian belajar ini semua, siapa tahu nanti bisa berkembang lagi di Miramarnya sendiri gitu. Jadi akhirnya aku pergi ke kuliner di Bangkok dulu. Dan setelah di Bangkok, aku melalui Thai cuisine aku bener-bener bahagia walaupun awalnya tuh aku beneran struggle banget untuk adaptasi dan juga nggak ada teman-teman di situ. Semua bener-bener orang yang baru, aku harus bener-bener biasain pertama kali jauh dari keluarga, bener-bener sendirian tok. Dan semua itu aku harus urus sendiri kayak duit, bersihin, atau kayak travel kemana-mana, jalan kemana-mana itu semua aku urus sendiri. Jadi itu benar-benar step up my game untuk beneran jadi orang yang mandiri. Dan dari situ aku di Bangkok belajar Thai cuisine tuh 9 bulan. 9 bulan lewat dan selama 9 bulan itu berjalan, aku tuh beneran sadar kalau aku beneran suka sama kuliner, aku beneran passionate di bidang ini dan pada akhirnya aku decide untuk melanjut French cuisine. Setelah berdiskusi, aku pengen di Bangkok 1 tahun aja karena tanggung 9 bulan, jadi aku decide untuk ambil basic French cuisine yaitu level 1 di Bangkok sekalian. Saat itu aku memang ada kepikiran kayak oh ya udah nanti aku lanjut level 2 sama level 3 itu di Australia. Jadi sekalian save time dan juga save money. Selama perjalanan French cuisine itu berlalu, aku sadar aku memang suka bidang ini juga walaupun gak se-enjoy Thai cuisine karena teknik-tekniknya itu sangat berbeda. Tiba-tiba dapat news kalau kampus di Australia itu nggak mau terima murid-murid yang dari kampus lain. Jadi kalau misalnya mau di Australia harus mulai dari basic lagi. Jadi dengan terpaksa aku pergi ke Paris dan itu benar-benar decision yang sangat cepat karena beneran mau YOLO gitu. Dan cerita lucunya itu di saat saya lagi French cuisine itu I got a message, Jess, kenapa sih lu nggak mau ikut MasterChef Indonesia? Terus di saat itu aku kaget, oh emang Indonesia ada MasterChef gitu loh. Di saat itu masih season 5, ada Ci Fanny, ada Ci Elin, DLL, dan juga aku baru lihat Chef Renata, Chef Juna, dan Chef Arno. Jadi dari situ beneran research dan dari situ aku beneran set goal kalau aku pengen ikut MasterChef Indonesia. Jadi udah sejak 2019 aku pengen ikut MasterChef Indonesia gitu. Yaitu aku setelah selesai French cuisine aku dari level 1 sampai 3 baru aku mau ikut MasterChef Indonesia gitu. Kak Jess share motivasi dan prinsip kakak yang buat kakak Jesslyn semangat lagi. Jadi selama kompetisi itu berjalan, aku tuh sering banget merasa down pastinya. Itu nggak mungkin nggak. Jadi selama itu aku selalu mendapat dukungan dari keluarga, dari teman-teman, dan juga dari
kontestan-kontestan MasterChef-nya sendiri, dan juga dari chaperone, dari kru, DLL. Jadi bener-bener my atmosphere, the people around me itu semua beneran mendukung. Jadi itu yang buat aku makin semangat lagi gitu. Kayak mereka kasih tahu aku kayak semua kerja keras kamu tuh benar-benar bakal ada hasilnya. Jadi itu yang beneran motivate aku untuk belajar terus-terusan learn something new, terus-terusan tahan mental diri untuk tetap berjalan di dalam kompetisi MasterChef Indonesia. Ada satu momen di galeri di saat aku beneran udah down banget, itu mungkin di saat bab 7 tuh. Itu aku buat tofu larb saladnya kebetulan untuk pressure test. Jadi di saat itu tuh aku udah beneran downnya itu bener-bener down sedown-downnya. Di saat itu udah baru challenge berkali-kali di galeri, munculnya dessert terus, jadi itu aku kayak mentalnya down terus, dan aku kayak nggak ada harapan untuk menang lagi gitu loh. Kayak selalu merasa pesimis, selalu negative thinking, dan selalu merasa kalau aku nggak bakal bisa lolos. Jadi dari situ pressure test lagi, makin lama aku makin gak semangat, dan dari situ aku udah sempet bimbang, aku udah sempet cerita ke keluarga kayak aduh aku pengen pulang, tapi setengahnya lagi juga aku pengen lanjut. Jadi aku beneran bingung di saat itu mau lanjut atau enggak. Dan di saat itu aku cuma bisa berdoa ke Tuhan aku, dan aku bilang kayak Tuhan, kalau misalnya memang jalan aku di MasterChef Indonesia, tolong kasihkan aku petunjuk, kayak kasihkan aku kesempatan. Dan kebetulan di saat itu pressure test aku naik duluan. Jadi dari situ kayak Tuhan mau ngasih tahu aku kayak Justin, kamu harus tetap lanjut gitu loh. Jadi aku nggak boleh patah semangat, dan aku tetap berjuang, dan aku tetap lanjut. Dan dari situ mental aku makin bagus, makin ke form, dan dari kesusahan itulah yang membuat aku lebih kuat lagi. Dan dari situ performance aku meningkat terus, dan aku udah lebih sering naik duluan bersama Lord Adi, dan dari situ kayak beneran jadi pelajaran buat aku. Ya itu sih motivasi dan prinsip saya. Next question. Continue a day in my life series. I love that content. Jauh dari ketenaran dan natural. Oke, jadi a day in my life series tuh bener-bener super random. Itu aku buat di saat aku di Paris. Jadi di saat itu aku kayak mikir Paris is such a beautiful city. Aku nggak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan momen-momen begini lagi. Jadi a day in my life series tuh lebih ke personal diary, tapi yang public, video form. Jadi aku beneran memang hobi video editing, video recording, dan DLL. Dan aku dengan senang hati rekam semua momen-momen aku dan dijadiin vlog. Jadi kayak series gitu, dan sehari-hari kalau misalnya aku lihat balik di saat aku udah di Indonesia dan aku kangen Paris, aku bisa nonton ulang dan merasa kayak untung aja gue ngevlog gitu, untung aja gue buat video ini. Jadi kayak rasa senangnya masih ada gitu. Jadi itu beneran random banget sama YouTube. Aku memang gak ada rencana kayak gue harus gede on YouTube, ini harus beneran go famous and everything, itu gak ada. Jadi beneran kayak treatnya YouTube itu sebagai my public diary, lebih ke public diary saya. Suka baca-bacain DM gak? Jujur suka. Selama berkompetisi lanjut itu aku suka baca DM, aku suka baca komen dan repost kalian. Itu semua bener-bener mendukung aku dan juga memberikan aku motivasi yang terbaik terus. Jadi itu beneran motivate me gitu. Jadi ya walaupun kadang-kadang ada yang not nice words, tapi itu aku lebih ke udah nggak usah baca, biarin aja gitu. Lebih suka masak atau makan nih? Ya jujur dua-duanya sih, aku nggak bisa milih. Share hair care routine. I don't have a hair care routine, I don't have a face care routine either. Ada banyak yang nanya tentang hair aku dan face aku, tapi jujur aku nggak ada. Aku nggak ada lotion yang tertentu, dan juga aku nggak ada skincare yang tertentu juga. Jadi benar-benar just washing my face and washing my hair. Paling pakai conditioner, that's it. Next question. Cara stay positif dalam sikap dan perbuatan. Menurut aku selama berkompetisi ini berlanjut, sifat positif tuh sangat-sangat penting. Itu yang membuat kita mempunyai mindset gitu loh, kayak mindsetnya harus ini dan gak boleh ada negativity. Walaupun kadang-kadang kayak you can't help it, pasti ada rasa-rasa negatifnya, tapi kamu harus tetap mempunyai mindset yang positif, kayak oke, I can do this, oke, aku bisa lewatin ini, oke, orang tuh mungkin gak bermaksud gitu loh. Jadi semakin kamu positif, semakin orang positif ke kamu. Anggapnya aja kayak you give and take, you know what I mean. Jadi just try your best to be positive. Gak usah ikut campur ke masalah-masalah. Lebih baik diam aja. Kalau misalnya memang gak ada nice words to say, ya mending diam aja. That's my prinsip. That's what I do. Just gimana kehidupan di Thailand? Enak mana sama di Indo? Jujur, kehidupan di Thailand itu bener-bener luar biasa. Kalau misalnya dipikirin balik tuh, aku beneran kangen banget sama Thailand.
Perbedaannya mungkin itu di Thailand kemana-mana tuh aku jalan naik MRT, sedangkan kalau di Indo kan udah ada keluarga sendiri, udah ada mobil sendiri DLL, jadi bener-bener lebih ke gimana ya, like it's easier to live in Indonesia. Sedangkan kalau di Thailand itu to take care of yourself, harus jaga diri sendiri. Tapi kalau sama keluarga sih kayak seneng-seneng aja sih, kayak naik MRT bareng. Terus enaknya di Thailand tuh banyak kulineran kayak street food, makanan-makanan yang bener-bener susah dicari di Indonesia. Walaupun rasa khasnya, rempah-rempahnya itu mirip, tapi otentiknya itu loh, the vibe, the experience tuh beneran beda. Jadi if I have to choose, I'll choose Thailand. Aku lebih suka Thailand. Thailand is amazing. Kak Jas, kenapa bisa tertarik ke dunia mas? Jadi jujur, aku nggak tahu kenapa aku bisa tertarik. Tapi yang bener-bener aku inget itu di saat aku sok-sok masak telur dadar di rumah nenekku. Jadi nenekku kan memang ada restoran, jadi dapur kita tuh beneran gede, komplit bahan-bahan semua. Dan aku suka dan sering melihat nenek aku masak. Dan dari situ aku kayak sok-sok mau pamer juga kalau aku bisa masak telur dadar yang super enak. Jadi triknya itu kayak aku sok-sok kocok super cepet sampai berbuih-buih, terus aku masukin kaldu ayam, garam lah, merica lah, gitu-gitu kan, sok-sok gitu. Terus aku masak di api yang panas sampai bubbly, terus di flip, di bla bla bla, terus dikasih coba ke mama sama nenek aku gitu. Mereka kayak, ih gila Jason enak banget. Nah dari situlah aku beneran kayak, berarti gue bisa nih gitu. Kayak dengan pedenya, masih bocah padahal kan. Terus aku kayak makin sering lihat video-video masak kayak Gordon Ramsay lah, Jamie Oliver lah. Kayak itu the most basic. Kayak aku juga sering banget nonton MasterChef USA, Canada, atau MasterChef Junior gitu loh. Jadi dari situ kayak langsung otomatis kayak mikirnya, oh gue mau pengen coba nih resep ini, oh gue pengen coba nih masak kayak gini gitu loh. Jadi secara otomatis sih, mungkin kayak karena saya kayak my lifestyle sendiri juga udah di restoran sebagai anak restoran itu ya, secara otomatis mungkin lebih ke bidang kuliner kayak gitu sih. Kak Justin berapa bersaudara? Terus anak keberapa? Aku 3 dan aku yang kedua. Jadi cici aku itu Evelyn Laurin, dan adik aku itu Angeline Laurin. Jadi Angeline itu lebih ke academic style, dia tuh memang yang pinter dan dia mau ke UK untuk mengambil bidang food science. Dan sedangkan cici aku Evelyn dia belajar di UPH dan dia udah selesai dan dia ambil hospitality. Jadi dia sempat magang di Hong Kong di Ritz-Carlton or something, I think Ritz-Carlton, dan dia mendapatkan best employee. I didn't know she had it in her. Oh my god, I'm so proud. Dan dia memang talentnya itu di bidang hotel. Jadi in terms of communication dengan para tamu, dan juga dia bisa pastry, juga bisa cuisine. Jadi otomatis itu semua belajar di bidang hospitality. A few more questions sampai ke tips and tricksnya, oke? Okay? Kak, boleh diam-diam masukin micin nggak ke masakan? Nggak boleh, nggak ada micin, nggak ada namanya micin kaldu di dalam galeri. Kak, ceritain pengalaman dan perjuangan kakak sampai ada di titik sekarang. Ujian gimana? Jadi perjalanan aku tuh sebenarnya panjang, perjuangan aku juga sangat panjang. Sebenarnya itu aku dari tahun 2019 memang ingin mengikuti MasterChef Indonesia karena aku tahu, ini kayak relate juga ke question-question yang lain seperti kayak pengen ngapain setelah MCI, kenapa memilih MCI. Jadi aku sendiri tuh memang udah berjuang sejak 2019. Aku sendiri pengen mengambil pastry course juga di LCD karena aku tahu aku mau ikut MasterChef Indonesia. Sedangkan di Paris itu aku udah bahkan bayar course pastry-nya, tapi karena COVID and everything, semua intensive course-nya itu di-cancel dan dengan terpaksa aku harus cancel kelas pastry aku. Dan dari situ aku lumayan kayak panik sih karena aku tahu setelah ini semua aku bakal masuk ke dalam MasterChef Indonesia, sedangkan aku belum belajar pastry basic-basicnya itu. Tapi walaupun itu aku coba belajar, aku coba praktek juga di rumah beberapa resep pastry, dan dari situ aku kayak ya udahlah, ya wes lah, ayolah gitu loh. Jadi dari situ sih. Tapi at a very young age aku udah beneran sadar kalau pengen berkembang di social media itu memang gak mudah. Tapi at the same time berkembang di social media itu salah satu cara yang tercepat untuk menghasilkan dan juga menghasilkan audience. Apalagi kalau misalnya kita di food and business industry. Jadi social media itu mempunyai peran yang penting untuk mendapatkan audience, untuk promotion, untuk marketing, dan itu aku udah sadar at a very young age. Jadi dari situ aku udah kayak set goal kayak, oh kalau misalnya memang aku ikut MasterChef, aku bakal mempunyai opportunity itu, kesempatan itu untuk F&B aku sendiri.
Jadi dari situ aku pengen ngembangin career, ngembangin opportunity aku untuk menjadi salah satu orang yang bisa sukses di F&B business. Rencana aku setelah MCI selesai tuh lebih ke fokus aja sih ke job offers yang aku mendapatkan, kayak dari brand collaborations, dari endorsements, dari produk-produk yang dikirim. Ya dari situ aku bakal fokus juga, dan juga aku lebih fokus ke social media karena sekarang social media itu salah satu untuk mendapatkan audiens yang gede sesuai yang aku ngomong. Dan aku pengen ngembangin nama aku dari YouTube dan juga TikTok dan juga Instagram. Dari situ aku cuma bisa berkarya, berkonten yang lebih menarik biar kalian semua bisa nonton dan tetap mendukung. Dan semoga dari situ aku bisa mendapatkan modal yang cukup biar aku bisa membuka sesuatu yang punya aku sendiri. Jadi cafe kayak atau restoran kayak yang mempunyai nama Miramar sendiri, yang restoran kita dari Medan. How do you memorize all the recipes or do you use your own measurements instead? Gimana caranya aku menghafal resep? Jadi menurut aku tuh menjadi seorang koki nggak bisa selalu melihat buku resep. Itu semuanya bisa. Maksudnya gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya ada buku, ada instructions, ada takaran, semua itu semua pasti bisa. Sedangkan kalau koki itu nggak bisa selalu melihat buku di saat kita masak gitu loh. Jadi dari situ aku cuma bisa bilang kayak kalau kita memasak kita nggak bisa selalu rely ke buku. Kita juga harus merely ke taste buds sendiri. Jadi kalau misalnya kita taste ada yang kurang, kita tambahin. Nggak bisa kita selalu ingat. Sedangkan kalau pastry itu semua harus ingat. Ya gitu sih perbedaannya. Makanya aku nggak gitu suka pastry. What's the most different between Indo's and Paris culture? Jadi jujur in terms of culture-nya France dan juga Indonesia itu sangat-sangat berbeda in terms of their food, in terms of their culinary lifestyle, their tourism places, tempatnya jauh lebih tourism, lebih banyak cafes. Mana ya? It's just very different in terms of Europe dan Indonesia. Makanya di saat aku pindah ke situ tuh lumayan susah untuk adapt. Dan juga makanan di situ semua berbeda, cara transport juga semua berbeda. Jadi it's something to learn and something to get used to. Oke, jujur masih banyak banget pertanyaan yang belum dijawab, tapi aku lari ke tips and tricksnya aja sekarang. Kalau misalnya memang ada banyak Q&A lagi, aku bakal membuat video satu lagi khusus untuk question-question yang lain. Jadi untuk tips and trick nomor 1, menurut aku di MasterChef Indonesia itu kamu harus benar-benar mempunyai skill memasak yang basic. Kamu harus mempunyai palette yang bagus, kamu harus tahu. Kalau misalnya memang kamu merasa kamu nggak punya pun, kamu bisa practice. You can learn, you can practice, you can praktek at home. Kamu pokoknya harus tetap berjuang dan nggak mau menyerah. Itu sih, mentalnya itu harus beneran kuat. Karena mentalnya di situ tuh beneran diasah banget. Kamu harus mempunyai mindset yang bener juga. Karena selama kompetisi berjalan, itu tuh prosesnya sangat-sangat tidak gampang. Perjalanannya tuh sangat panjang dan perjuangan kamu tuh sangat-sangat panjang juga. Jadi you have to know what you really want. Kamu harus bener-bener mempunyai goal yang bener-bener fix yang bisa membuat kamu selalu semangat selama kompetisi berjalan. Mempunyai goal itu beneran membantu banget selama kamu berkompetisi di MasterChef Indonesia. Karena kalau kamu down, kalau kamu merasa kamu menyerah, kamu mengingat goal itu tuh kamu langsung otomatis semangat lagi. Jadi itu sih, kalau misalnya memang kamu mau ikut untuk main-main aja, untuk masuk TV, untuk berketemu chef-chef, untuk kayak bla 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 for fun itu ya jangan. Kalau kayak gitu juri-juri malah makin gak suka gitu. Jadi kamu cuma bisa masuk kalau misalnya kamu beneran serius. You have to be serious in the competition. Kamu gak boleh main-main, harus menghasilkan yang terbaik terus. Gak ada namanya main-main. You have to know who you're cooking for. Itu kamu harus ingat. Kamu masakin makanannya itu untuk siapa. Dan dari situ tuh kamu harus bener-bener memperhatikan ciri khas taste masing-masing. Yang juri-juri itu sukanya gimana, ciri khasnya kayak gimana. Jadi kamu harus benar-benar perhatiin itu. Dan dari situ kamu lebih mengerti how to play the game, how to go through the competition, dan dari situ kamu bisa go far. I promise you. Kamu tuh harus benar-benar mau belajar. Karena dari situlah kayak maksudnya mendapatkan kritik dari para juri, mendapatkan intake dari juri-juri, itu semua kamu harus benar-benar perhatiin. Masalahnya kayak kadang-kadang kalau misalnya kita yang lolos duluan naik ke atas, atau kita yang masih di bench yang nunggu-nunggu, itu tuh kadang-kadang kita semua tuh kayak ngelamun, kayak nggak fokus gitu loh. Tapi tip aku itu kamu harus bener-bener perhatiin semua yang juri ngomong. Semua, dari hidangan-hidangan orang lain, dari hidangan-hidangan kamu sendiri, itu kamu semua harus bener-bener perhatiin. Dan juga di saat kamu udah lolos duluan, udah naik ke atas gitu kan,
itu kamu nggak duduk santai-santai, itu kamu harus bener-bener perhatiin kompetitor kamu, kayak oh dia jagonya gimana, oh dia masaknya gimana. Dari situ kamu beneran bisa perhatiin kayak oh tips and tricks yang aku bisa pakai selama aku masak. Kayak contoh, di saat aku di atas, aku perhatiin beberapa kontestan cuman ngerebus beras terus mereka masukin ke dalam steamer untuk kukus. Itu something new, sedangkan aku biasanya masak nasi itu selalu in one pot. Nah itu sih, jadi kayak kadang-kadang kita harus kayak bener-bener perhatiin kayak oh tips and tricks apa yang orang-orang lain memakai, sedangkan apa yang kita bisa belajar dari komentar juri-juri dan juga cara mereka memasak. Seperti Lord Adi bilang, kalau masuk pressure test bukan berarti lemah, kalau menang challenge juga bukan berarti hebat. Jadi dari situ kita harus selalu merendahkan diri dan gak boleh selalu merasa bangga. Sekali kita dipuji nggak boleh merasa bangga, sekali kita menang kita nggak boleh langsung merasa bangga. Ya boleh patut dibanggakan, oh dapat privilege and DLL, tapi dari situ kamu harus benar-benar selalu mempunyai hati yang besar untuk selalu belajar. Masuk ke pressure test tuh bukan berarti kamu lemah kayak oh masuk pressure test kamu harus nangis, kamu harus stres. Karena aku sendiri kalau masuk pressure test tuh aku sering banget nangis. Nanya aja mama aku bisa tiba-tiba telepon dia kayak aduh mami Jessie masuk pressure test tolong doain and everything. Tapi based on my experience sendiri, pressure test tuh selalu membuat kamu jadi jauh lebih baik lagi. In terms of mental, in terms of physical strength, in terms of your stamina, in terms of your technique, kamu bisa belajar banyak banget dari pressure test. Jadi sekali kamu masuk pressure test, jangan pernah down. Take it as an opportunity to learn more. Pressure test itu bukan akhir di dalam segalanya. Oke guys, jadi kalian harus ingat itu. Jadi kalau misalnya memang pengen ada pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi tentang kompetisi MasterChef, mumpung MasterChef Season 9 audisinya sudah buka, tolong komen down below dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you so much for staying all the way here untuk mendengarkan aku curcol dari Q&A dan juga tips and tricks aku untuk MasterChef Indonesia. Jangan lupa saksikan video-video yang lain dan juga stay tuned. Thank you so much for watching. Bye!